Saudara pendengar di segenap penjuru tanah air, selamat bergabung dengan Lumen Indonesia. Lumen Indonesia siap melayani Anda setiap hari. Saudara terkasih, marilah kita bersatu dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang tidak berubah dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Allah Sang Maha Rahim mengasihi dan menerima sebagaimana adanya kita. Allah Bapa kita di surga senantiasa bersedia menolong, menghibur, dan meneguhkan kita dalam menghadapi segala permasalahan hidup sehari-hari. Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Berani Mengambil Sikap. Yang berdasarkan pada Injil Matius bab 13 ayat 44. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di dalam ladang, yang ditemukan orang, lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam pewartaan gereja pada hari ini, ditampilkan dua perumpamaan yang sama kualitas dan maknanya. Perumpamaan tentang harta terpendam dan mutiara yang berharga. Bicara tentang harta yang terpendam, tidak sulit untuk orang-orang yang memiliki lahan yang digarap sebagai ladang. Tidak demikian untuk orang-orang yang tinggal di perkotaan, khususnya untuk para pebisnis. Akan lebih mudah kalau yang ditawarkan adalah mutiara yang berharga. Setelah ditemukannya mutiara yang berharga itu, ia pun pergi menjual seluruh hartanya untuk membeli mutiara itu. Poinnya sama. Ada barang bagus dan tak ternilai harganya. Harta terpendam dan ekstrem, yaitu menjual apapun yang dipunyainya, asalkan bisa mendapatkan harta yang terpendam atau mutiara yang berharga itu. Saudara-saudari terkasih, saya kira tidaklah sulit untuk mengerti jalan pikiran Yesus yang dikemas dalam perumpamaan ini sehubungan dengan hal kerajaan surga. Masihkah kita ingat akan firman Yesus ini? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Matius bab 6 ayat 33. Untuk mendapatkan itu, dibutuhkan pengorbanan yang tidak mudah dan perjuangan batin yang tidak biasa. Mau mendapatkan harta terpendam yang tak ternilai harganya itu, ia harus merogok kantongnya dalam-dalam sebelum kedahuluan orang lain. Untuk mendapatkan mutiara yang berharga itu, pedagang atau pebisnis itu harus menggelontorkan fulus
yang tidak sedikit. Tujuannya yang penting, jelas, mendapatkan harta terpendam itu atau mutiara yang berharga itu. Dibutuhkan sikap yang berani untuk mengambil keputusan. Perlu pengorbanan yang bukan hanya dipikirkan, tetapi yang harus segera dieksekusi supaya tidak kehilangan kesempatan yang sangat berharga itu. Menemukan harta dan mutiara yang sangat berharga itu adalah kesempatan emas yang langka dan harus segera disikapi dengan keberanian dan keputusan yang penuh risiko. Berapapun harganya, saya akan perjuangkan supaya saya mendapatkannya. Betul? Saudara-saudari terkasih, seorang penyanyi rohani Kristen yang akhirnya menjadi murtadin memberikan kesaksian bahwa ia telah menemukan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamatnya. Ia bersaksi bahwa tak seorang pun dari keluarganya adalah pemeluk agama Kristen. Ayah dan ibunya mengucilkannya, tetapi ia bergeming untuk tetap ikut Yesus. Alasannya cuma satu, karena Yesus menjanjikan tempat di surga bagi mereka yang percaya kepadanya. Hanya Yesus, Nabi yang mengatakan janji seperti itu di kehidupan yang akan datang. Aku punya saudara angkat. Dia menjadi Kristen sendirian. Si bungsu dan wanita satu-satunya itu akhirnya memeluk agama Katolik. Ia sempat menjadi biarawati, namun tidak lanjut, dan akhirnya menikah dengan seorang pria dan dia dikaruniai 2 putri yang cantik-cantik. Ia menjadi seorang ibu yang baik dan aktif di lingkungan gereja. Ada juga para baptisan dewasa yang kepada mereka aku diberi kesempatan untuk mempersiapkan iman mereka dengan katekese. Banyak hal yang menarik dari kesaksian mereka ketika memutuskan menjadi orang Katolik. Ada yang berkata, saya menemukan calon istri saya sudah Katolik dan menjadi sosok yang sangat saya kagumi. Jadi saya memutuskan ikut Yesus sebelum menikah dengan dia nantinya. Ada juga yang berkata, saya ingin menjadi imam, tapi saya belum Katolik. Saya akan mencoba meraih mimpi saya itu. Menarik juga untuk saya ceritakan bahwa ada seorang imam yang ditahbiskan dari seorang ibu yang Muslim. Mengapa mereka mengambil keputusan seperti itu? Saudara-saudariku terkasih, dari beberapa contoh yang saya ungkapkan tadi, menjadi cukup jelas bahwa mereka masing-masing mempunyai sikap dan keberanian untuk membeli iman kekristenan dengan segala kemampuan yang mereka miliki. Apapun siap mereka lakukan dan korbankan, asal dapat menjadi milik Kristus. Terkadang kita mendengar bahwa perlu kalkulasi yang rigid sebelum membuat keputusan. Namun, dalam mengikuti Yesus dan mendapatkan jaminan keselamatan yang dibutuhkan hanya satu, keberanian untuk memutuskan terhadap tawaran harta terpendam
dan mutiara yang berharga yang telah ditemukan. Harta itu ditemukan seseorang ketika membaca firman Tuhan Yesus dalam Alkitab. Begini, Aku adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Tak seorang pun dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Firman itu menggetarkan jiwanya dan ia mengambil sikap tegas. Aku percaya dan aku mau dibaptis dan menjadi orang Kristen. Kita yang telah percaya dan telah menemukan Yesus sebagai harta terpendam, marilah kita mempertahankan iman itu dan membantu orang lain yang ingin datang kepada Yesus untuk diselamatkan. Saudara terkasih, marilah kita masuk dalam saat hening sejenak untuk meresapkan renungan yang baru saja kita dengar bersama dalam kehidupan iman kita masing-masing. Apakah aku meyakini bahwa Yesuslah harta terpendam dan mutiara yang berharga? Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur karena telah menjadi pengikut Yesus. Kami bahagia menjadi murid-murid-Nya. Bantulah kami untuk bersaksi tentang Dia, agar semakin banyak orang percaya kepada Dia, Yesus Putra-Mu, Tuhan kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan penuh kasih dan sukacita, Lumen Indonesia mengundang saudara-saudara seiman di segenap penjuru tanah air. Sekiranya ada tanggapan ataupun saran, kirimkan surat Anda ke Lumen Indonesia. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai berjumpa lagi dengan Lumen Indonesia pada waktu dan gelombang yang sama esok hari.